Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Masri. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Audi yang sudah menghantar dalam pujian bagi Allah. Malam hari ini kita akan juga diberkati oleh Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Joni Pakiti dari Surabaya yang akan mengambil tema Anda berarti bagi Allah dari
Lukas 15 ayat 3-7. Sebelum mewartakan firman Tuhan, Pak Joni akan memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Setelah itu beliau akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Saya beri kesempatan kepada Pak Joni Pakiti untuk mengambil alih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di FBF ini. Saya tahu FBF ini banyak para pendeta-pendeta senior, ada yang rektor, ada yang dosen, ada dokter, ada prof, ya para tokoh-tokoh orang-orang yang punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa, yang sering memberkati FBF ini. Kalau saya hambanya yang kecil ini, jadi hamba yang kecil malam hari ini, tapi bersyukur di hadapan Tuhan kita semua sama, tidak kecil, tidak besar, semuanya sama. Jadi tentu ada yang sudah kenal, ya banyak yang sudah kenal lah dengan saya, ya mungkin sebagian kecil yang belum kenal. Jadi nama saya sudah disampaikan Bu Ayu dalam undangan Zoom, Joni Pakiti, dan saya di Surabaya bersama-sama dengan teman-teman melayani dalam satu yayasan, berpartner dengan teman-teman berbagai gereja, sehingga aktivitas kami adalah setiap minggu memberkati gereja-gereja baik secara rohani maupun secara halal yang lain untuk gereja-gereja, jadi rekanan-rekanan gereja. Jadi setiap minggu kami pasti akan keluar bersama tim dalam pelayanan. Dan kami membuat beberapa seminar, dan tanggal 4 Maret juga kita ada seminar seluruh hamba Tuhan. Ada sekitar 150 hamba Tuhan, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Mereka meminta untuk dibuat sebuah seminar, dan ada salah satu teman yang akan menjadi pembicara, dan kami tim bersama-sama untuk bisa menyusulkan acara seminar hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin itu perkenalan saya, jangan terlalu banyak. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pada malam hari ini dengan tema Anda berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita ini semua berharga di mata Tuhan, dan diambil dari kitab Lukas, ya, pasal yang ke-15. Kalau saya dapat dari Bu Ayu dengan tema ini di dalam ayat Lukas pasal yang ke-15 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Namun saya ingin bicara karena kalau cerita ini kita sudah sering dengar tentang 100 domba, lalu yang satu domba hilang, kemudian si tuan yang punya domba ini meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba yang tersesat dan hilang ini. Namun sebelum sampai pada cerita ini, ya, perumpamaan yang diberikan Yesus, maka kita harus melihat benang merahnya. Ya. Kita melihat ayat sebelumnya, kenapa Yesus harus menyampaikan perumpamaan ini. Kita tidak boleh ketinggalan ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Dari ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua inilah, maka Yesus kemudian berbicara ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 dari Lukas pasal yang ke-15. Saya baca dulu ayat yang ke-1. Tidak apa-apa, sampai yang ke-7 aja. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari
yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini, kenapa Tuhan kemudian memberikan sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan tentang 100 domba kemudian satu domba yang hilang? Kita melihat ayat 1 dulu dan ayat yang kedua. Inilah yang menjadi sebuah awal kisah di mana Yesus harus menyampaikan ini. Ayat 1, para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan di sini ada pemungut cukai dan orang berdosa suka datang kepada Yesus untuk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, Yesus sampaikan. Lalu ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita melihat ini ada dua cara pandang. Pandangan Yesus dan pandangan orang Farisi. Kita tahu Yesus ini dia sementara menggenapkan hukum Taurat di dalam kehidupannya. Dengan cara dia melawan hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat tidak memperbolehkan orang berkumpul dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Hukumannya dia akan mati. Dan kalau ada orang yang menerima ajaran daripada nabi-nabi yang lain selain para imam dan nabi yang daripada Tuhan, dia akan dilenyapkan. Nah, Yesus ini rupanya menerobos Taurat. Yesus sendiri, saudara kasih dalam Kristus, dia adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dan dalam pribadi Allah, tak kala manusia ini jatuh dalam dosa, Anda tahu bahwa ada hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan Taurat ini ada menurut Rabi Yahudi, itu ada 613 peraturan dan ketetapan. Tetapi teman saya, saudara, dia adalah juga orang yang suka menyelidiki Taurat dan membandingkan dengan Injil. Itu dia ada menemukan lebih daripada 613 Taurat. Dan jumlahnya ini, saudara dalam Tuhan, sangat mengagetkan kalau saya sebut. Karena ini ada kaitannya dengan akhir zaman. Dengan sebuah angka dalam kitab Wahyu. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, peraturan dan ketetapan. Ya, selamat malam Pak Dani Iskia, rekan hamba Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita kembali. Jadi Yesus pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Anda pernah membaca waktu di Taman Eden? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tuhan sudah berfirman begini, jangan engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pernahkah kita berpikir buah pengetahuan baik dan jahat itu apa? Saudara, buah pengetahuan baik dan jahat ini berbicara nantinya akan turun Taurat. Karena Taurat itu mengajarkan baik dan jahat. Kalau kamu melakukan baik, kamu dapat ini. Kamu dapat berkat, kamu dapat perlindungan, kamu dapat pernyataan. Tapi kalau kamu melakukan yang jahat, kamu akan susah, sakit, dan binasa, dan mengalami peperangan. Nah, iblis tahu. Makanya iblis mau supaya manusia melanggar. Padahal Alkitab katakan manusia pertama itu segambar. Mereka tidak mengenal dosa. Mereka hanya mengenal kebenaran. Tetapi waktu mereka melanggar perintah Tuhan,
Tak kalah dimakan, ini buah pengetahuan baik dan jahat muncul. Dan saudara kasih dalam Tuhan, buka buah pengetahuan baik ini, itu mengarahnya nanti kepada Taurat. Kenapa? Taurat mengajarkan baik dan mengajarkan tentang hal jahat dan mengajarkan tentang baik. Kalau kamu buat jahat, kamu akan dapat konsekuensi ini. Kalau kamu buat baik, engkau akan dapat konsekuensinya ini. Nah, iblis mau supaya manusia ini mengenal itu. Dan akhirnya mereka mengenal itu. Tuhan memberikan hukum Taurat ini kepada Musa dengan peraturan yang sangat sempurna. Sulit, saudara kasih dalam Tuhan. Dan Alkitab katakan manusia jatuh bangun, manusia berdosa. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, mereka tidak bisa melakukan Taurat itu. Karena terlalu banyak dari 10 hukum ini muncul peraturan, ketetapan, kemudian ada konsekuensi kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat. Dan waktu Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat, dia harus lahir sebagai manusia. Waktu dia lahir sebagai manusia, dia jalankan Taurat, saudara. Dia harus disunat 8 hari. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan dibawa ke rumah Tuhan oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Dan saudara, dia menjalankan Taurat, semua Taurat dia jalankan. Tapi setelah dia mengambil pelayanan, ya, pada masa kecilnya sampai di usia 30, dia menjalankan semua Taurat yang tertulis. Tetapi pada waktu umur yang ke-30, dia melayani 3,5 tahun. Umur ke-30, dia mulai menantang Taurat. Salah satunya, dia bikin mujizat di hari Sabat. Dia buat mujizat itu sampai 7 kali di hari Sabat. Padahal hari Sabat itu perintah, tidak boleh orang beraktivitas. Tapi kemudian Yesus melanggar. Dia menyembuhkan orang kusta. Orang kusta di zaman Taurat, itu mereka pada waktu kusta dialami, dia harus menghadap kepada imam. Pada waktu imam melihat orang ini dan dia dinyatakan kusta, maka dia harus diusir keluar. Tapi dia menyembuhkan orang kusta. Orang kusta tidak boleh bersama-sama. Kemudian orang berzina harus lempar batu sampai mati. Yesus melawan Taurat itu lagi. Kalau yang tidak berdosa lempar batu. Kenapa? Karena Taurat ini kalau orang berdosa hukum mati. Nggak bisa, saudara kasih dalam Tuhan. Dan orang Farisi melihat sudut pandangnya dari Taurat. Mereka melihat Yesus. Yesus kok ngumpul dengan para ahli Taurat, para orang-orang pemungut cukai dan pendosa. Dan kalau kita baca, saudara kasih dalam Kristus Yesus, ternyata si pendosa dan pemungut cukai ini ada termasuk orang Lewi juga di sana. Ya, coba saya baca di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-5, Lukas pasal yang ke-5, kita mundur. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 ya. Lukas pasal 5 ayat 19. Lukas pasal 5 ayat 19, saya baca. Sorry, bukan 19, 27. Lukas pasal 5 ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Jadi saudara, ini Lewi ini bicara tentang suku. Tapi ini merujuk kepada Matius. Kalau kita baca di pasal-pasal yang lain, di dalam kitab Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 dan seterusnya, itu hal yang sama tapi disebutnya Matius. Karena kita tahu murid Yesus salah satu adalah Matius. Matius ini adalah dari suku Lewi. Ya, jadi disebut sukunya. Tapi ini sebenarnya Matius dari suku Lewi. Ya, sedang duduk dalam rumah cukai. Ini kalau rumah cukai ini berbicara tentang kantor cukai. Jadi ternyata Matius orang Lewi ini ada di rumah cukai atau di kantor cukai dan bekerja sebagai pemungut cukai. Pertanyaan sekarang, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa
si suku Lewi yang namanya Matius ini ada di kantor cukai atau ada di rumah cukai dan bekerja sebagai pemungut cukai. Karena pada zaman itu orang Lewi sudah tersingkir. Yang masuk adalah para imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sudah menguasai rumah Tuhan. Akhirnya orang-orang Lewi, orang-orang yang menjadi suku Lewi, mereka harus makan dan mereka harus bekerja, dan bekerja ini dah sesuai dengan Taurat. Ya. Kalau kita baca seterusnya, Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Nah, coba kita baca di Matius pasal 9 juga. Ini merujuk kepada Matius, karena Matius ini adalah suku Lewi. Matius pasal yang ke-9. Kita baca Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-9 mulai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ya, jadi ini Matius ini suku Lewi, tadi saya jelaskan, duduk di rumah cukai. Sama, dia duduk di rumah cukai itu. Ya, di kantor cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ya ini ketika Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu Farisi melihat hal itu, mereka berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah pelajari firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kita melihat bahwa yang tadinya Matius suku Lewi ini harus ada di dalam rumah Tuhan. Karena menurut Taurat, orang-orang yang melayani mesbah Tuhan itu adalah suku Lewi. Tapi mereka tergeser karena pada waktu itu sudah diduduki oleh para ahli Taurat, para orang Saduki, dan juga orang-orang Farisi. Kemudian Yesus datang mencari golongan Lewi ini. Dia melihat Matius ini adalah orang Lewi, tapi dia sudah menjadi pemungut cukai. Dan teman-temannya semuanya pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Menurut peraturan Taurat, mereka ini sebenarnya harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan. Tapi karena waktu itu jajahannya Romawi, jadi semua harus di bawah peraturan Romawi, karena Israel di bawah jajahan Romawi. Dan hukum Romawi yang bekerja di sana. Dan mereka kalau harus mengadili, melakukan hukum Taurat untuk membunuh seseorang, atau menghukum seseorang, atau menyalibkan seseorang, maka harus mereka melibatkan yaitu penguasa yang saat itu adalah Romawi. Dan mereka tidak berani. Nah, Yesus datang di sana dan berkumpul. Alkitab katakan, kita kembali ke Lukas tadi, mereka bersungut-sungut. Mereka marah. Mereka tidak suka. Kalau hukum Taurat ini, berarti Yesus dan orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini harus dilempar dengan batu. Mereka harus mati, karena mereka adalah pendosa. Saudara, Yesus menentang Taurat. Kenapa? Karena Taurat ini tidak bisa membuat orang bisa hidup. Coba kita lihat salah satu contoh. Taurat dalam kitab Lukas. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ini sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan
kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan perintah ini itu betul-betul terikat. Makanya pada waktu Yesus datang menggenapkan hukum Taurat, dan kemudian Yesus menentang hukum Taurat, ini betul-betul adalah sebuah perlawanan dari orang-orang Farisi, para imam, dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Nah, ini saya baca dulu pasal yang ke-6. Inilah perintah yang ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidup engkau anak cucu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan perintah yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Janjinya yaitu lanjut umur kalau kita pegang ketetapan, kita pegang perintah, kita pegang semua yang menjadi perintah. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, perjanjian lama hanya menjanjikan yaitu kehidupan dunia. Artinya kamu akan masukin negeri yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Kamu keadaannya akan baik, kamu akan dilindungi, kamu akan disertai Tuhan. Ya, kamu akan berkemenangan. Ini janji-janji, banyak janji-janji dalam Taurat ya. Kemudian kita baca selanjutnya. Kita lompat saja. Dengarlah hai orang Israel ayat 4, Tuhan Allah itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Saudara perhatikan ayat ini. Ada nggak yang salah dalam ayat ini? Kalau dalam Taurat tidak salah. Orang Israel diajarkan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tapi tidak diajarkan di dalam Matius 22 ayat 37. Kalau Anda baca di sini, hanya mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tapi tidak mengasihi sesama. Makanya orang Israel diperintahkan, tak kala dia masuk ke suatu negeri, maka dia akan berperang, dia akan membunuh dan menguasai. Dan itu diizinkan oleh Taurat. Jadi mereka diajarkan untuk tidak mengasihi sesama. Beda dengan Matius waktu Yesus datang, Matius pasal yang kedua 2:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang nggak ada di dalam perintah dan ketetapan Tuhan di dalam ulangan ini. Ya. Dan Tuhan katakan begini, ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, disuruh sama Tuhan kepada setiap orang tua bangsa Israel, mereka harus mengajarkan itu kepada anak-anak waktu tidur, waktu bangun, waktu berjalan, waktu duduk, dan itu taruh sebagai tanda di dahi dan di tangan. Jadi itu sangat terikat sekali. Karena sudah terikat. Pertanyaannya, pada waktu Yesus datang untuk menggenapkan Taurat, pada waktu Yesus datang untuk meniadakan Taurat, wow, itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tapi saya beritahu saudara dalam Tuhan, suka tidak suka, Alkitab menyatakan bahwa Taurat ini harus dibatalkan. Dengan jalan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman-hukuman Taurat itu. Karena Taurat ini terlalu berat untuk dijalankan. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita mau bangkitkan lagi Taurat di dalam kehidupan kita? Ya. Karena Paulus berkata begini dalam Roma pasal yang ke-3, 19-20. Roma pasal yang ke-3, ayat 19-20. Roma pasal 3, 19-20. Ya, saya baca. Ayat 19 dari Roma pasal 3. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ini kita melihat bahwa ini bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah
hukuman Allah. Saudara, maksudnya apa? Karena Taurat ini membawa sebuah hukuman dan juga sebuah janji untuk memperoleh sesuatu yang menyenangkan. Jadi tadi saya sudah katakan, kalau seandainya Taurat ini kita jalani, maka kita akan mendapatkan janji yang menyenangkan. Tapi kalau Taurat ini kita jalani, maka kita akan mendapat hukuman untuk kita mati kalau kita tidak menjalankan. Nah, ayat 20 ini Paulus katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kita sudah tahu. Orang Israel kelas tengkuk, saudara dalam Tuhan. Berapa banyak kali mereka harus melakukan sebuah perlawanan terhadap Taurat. Jatuh bangun, karena tidak mungkin. Terlalu banyak dan terlalu sulit. Karena itu terlalu sempurna bagi manusia untuk melakukannya. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Tuhan katakan, Paulus katakan, karena justru hukum Taurat itulah orang mengenal dosa. Jadi karena peraturan-peraturan, kalau kamu berbuat ini, kamu dapat ini, kalau kamu tidak berbuat ini, kamu dapat hukuman ini. Jadi karena Taurat inilah kita mengenal dosa. Paulus bilang kita mengenal dosa. Paulus siapa? Alkitab katakan, dia saksikan di kitab Galatia. Dia adalah seorang rasul yang muda, termuda. Dia rasul yang dididik dengan baik. Dia orang rasul yang menjalani segala ketetapan-ketetapan Taurat. Dan dia rasul juga yang membunuh orang-orang rasul-rasul dan orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus pada waktu itu. Sampai dia ditangkap. Kenapa? Karena Taurat. Jadi Taurat ini merangsang dia. Merasa bahwa dia benar, dia lebih mulia, dia lebih kudus. Dan orang-orang yang di luar Taurat, dia harus dibinasakan. Dan saudara kasih dalam Kristus, dia mengatakan ini. Taurat inilah dia mengenal dosa. Taurat ini, saudara kasih dalam, orang tidak bisa melakukan kebenaran. Karena Taurat ini membuat orang jatuh di dalam dosa. Karena terlalu berat. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya ingin bawa ini supaya kita melihat ini versi antara Yesus dengan Taurat. Jadi Yesus sementara melawan Taurat dan menjelaskan kepada orang-orang Farisi bahwa dialah yang akan datang menggantikan yaitu Taurat dengan hukum yang baru, yaitu hukum Kristus atau Injil Kristus. Dalam Injil Kristus inilah tidak memandang ya orang berdosa. Justru orang berdosa inilah yang dicari oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, hukum Injil kita dapat. Sampai hari ini, kita mengalami ini. Sebenarnya hukum ini diberikan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa ini tetap mempertahankan Taurat sampai hari ini. Sampai hari ini mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah manusia yang mungkin sama dengan orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Dia hanya seorang nabi biasa. Dia bukan Tuhan. Mereka tidak percaya dia Tuhan. Mereka sampai masih menantikan Sang Mesias untuk datang kepada mereka. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya itulah Injil diberitakan kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa setelah Yesus berhadapan dengan orang Farisi, versi Injil dan versi Taurat ini tidak pernah akan cocok. Maka pada waktu Yesus sudah kembali ke surga, maka Yesus membutuhkan orang-orang yang betul-betul mengerti Taurat dan mengerti Injil. Salah satunya adalah Paulus, ditangkap Tuhan. Dia hidup dalam Taurat yang luar biasa. Melebihi orang-orang lain. Kemudian dia berbalik dan melawan Taurat. Dan dia hidup di dalam Injil. Bahkan sampai mati di dalam Injil. Orang yang mengajarkan pada zaman itu, orang yang menjalankan Injil. Melakukan hukum Kristus. Dia akan mengalami sebuah hukuman. Dia akan mati. Dan Yesus akhirnya mati. Kita tahu murid-murid juga mati. Karena Injil Kristus. Yang bunuh siapa? Pengikut-pengikut Taurat.
Yang bunuh adalah para ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka lah yang kemudian mengejar para pengikut Kristus. Mereka lah yang membunuh saudara kasih dalam Tuhan pengikut Kristus. Saya beritahu bahwa sekarang ini mulai muncul orang yang menghidupi Taurat. Kami datang kepada suatu yayasan. Yayasan itu tidak mau menyebut nama Yesus. Bahkan sekarang muncul pengajaran bahwa Yesus itu adalah antikris. Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu pengajaran dari orang-orang yang menganut Torah. Mereka memanggil Yahweh dan memanggil Bapa Yahweh dan mengambil manggil Yesus Masiah. Ini saya mau katakan bahwa ada video-videonya, saudara boleh lihat di sana. Dan mereka tidak mau menyebut nama Yesus. Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu malah menjurus sangat fatal lagi. Mereka menganggap Yesus itu adalah antikris. Dan kalau kita mendengar itu, gak usah heran. Karena Taurat lah. Orang yang mengikut Taurat lah yang membunuh. Kenapa Taurat itu sampai segitu membawa manusia begitu marah terhadap Injil? Dulu Taurat ini baik. Tak kala Taurat ini tidak bisa membenarkan manusia, Tuhan tinggalkan Taurat ini. Taurat ini kosong. Semua ketetapan peraturan ini tertulis. Tapi sebenarnya Tuhan sudah tidak ada di sini. Tuhan sudah datang dalam perjanjian baru. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 dan ke-8. Di sana itu sudah tergantikan. Sebuah perjanjian yang lama yang sudah usang. Nah, ini perjanjian lama yang masih tertulis ini masuk. Siapakah yang masuk? Nah, iblis tahu ini bisa dipakai. Karena Torah ini bisa diizinkan membunuh. Kalau dia tidak mengikut ajaran Torah. Saudara, dibuat sebuah pengajaran untuk tidak menerima Yesus dan memusuhi Yesus. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, suatu waktu pengajaran ini akan muncul dan ini akan terus bertolak belakang. Zaman Yesus antara Yesus dan Farisi. Kemudian zaman yaitu Rasul Paulus itu dengan rasul-rasul palsu. Sama mereka dari dalam, tapi ada yang menjalankan Taurat, ada yang menjalankan Injil. Ini saling dan terakhir dunia nanti juga pun demikian muncul akan pengikut Kristus dengan ajaran Kristus dan juga pengikut Torah. Kenapa? Karena ajaran Torah bisa menyebar ke seluruh dunia. Kalau satu bangsa dia menguasai satu bangsa, dengan peraturan bangsanya dia tidak akan mungkin. Tapi kalau dia berikan sebuah ajaran atau doktrin, ya, maka dia bisa masuk. Dan agama adalah jalan atau pintu untuk bisa masuk mendoktrin orang. Kita lihat contoh-contoh mereka yang saudara kita yang pegang Torah itu boleh, ya, karena Torah mengajarkan menikah lebih dari satu boleh. Yang penting kawin. Kalau dia berzina harus dilempar batu, tapi dikawin sah, tidak masalah. Itu Torah. Kemudian saudara kasih dalam Kristus Yesus dibunuh, tidak masalah. Itu Torah. Karena Taurat itu mengajarkan seperti itu. Mereka masuk menguasai satu daerah. Mereka membunuh dan menduduki daerah itu. Tuhan kan perintah. Itu perintah. Itu hukum yang sempurna. Tapi tidak bisa merubah manusia. Maka saudara kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan merubah hukum itu. Orang-orang Farisi dalam kitab Lukas pasal 15, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di bawah kekuatan yaitu penjajah Romawi. Tetapi mereka bisa bekerja sama dengan Romawi dan akhirnya mereka membunuh Yesus. Kenapa? Yesus mengaku Tuhan. Yesus mengajarkan tentang ajaran yang berbeda dengan Torah. Dan akhirnya mereka menyalibkan dia, membunuh dia dengan dasar bahwa karena dia mengaku Tuhan, dia mengaku Mesias, dia menyatakan dia Tuhan. Dan saya pernah menyampaikan tentang Paulus juga. Paulus waktu dia mengajarkan tentang kebangkitan Yesus, mengajarkan tentang Injil Kristus, dia ditangkap dan dia dibunuh. Rasul-rasul lain juga demikian. Tak kalah mengajarkan tentang Yesus, mereka ditangkap dan mereka dibunuh. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ini terjadi. Dan saya melihat waktu pelayanan kemarin, anak-anak panti asuhan itu tak kalah kita nyanyi, Yesus jalan,
kebenaran. Mereka tidak mau nyanyi. Mereka bilang, Yesus jalan, kebenaran. Tak kala kita berdoa tentang nama Yesus, mereka tidak mau. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan Yesus itu adalah nabi palsu. Ditanamkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pengajaran ini sementara merebah. Jangan sampai ini terdoktrin kepada gereja kita dan masuk gereja. Ini saya mau katakan seperti itu. Karena ini pengalaman kita dalam pelayanan-pelayanan, kita mulai mendapatkan hal-hal seperti itu. Dan kita kembali merenungkan bahwa memang dari mulanya Taurat dan Injil tidak akan pernah bisa bersatu. Taurat sudah ditinggalkan oleh Tuhan dengan mengajarkan Injil. Dia genapkan semua itu. Sehingga dia berkata, hai maut, di mana sengat? Karena Taurat itu ada sengat mautnya. Tapi Yesus sudah menanggung semuanya itu. Di atas kayu salib. Karena Taurat. Dan inilah yang dilihat oleh orang Farisi dan mereka tidak suka. Tapi Yesus berkata, gak ada seseorang yang punya domba. Kalau dia punya 100 lalu satu hilang. Lalu dia tidak tinggalkan 99. Dia berkata begini di ayat yang terakhir. Ada sukacita di sorga kalau satu orang bertobat dibanding 99 yang tidak membutuhkan pertobatan. Jadi yang Tuhan mau itulah satu yang bertobat. Daripada orang Farisi yang 99 ini kategori mereka tidak bertobat. Sukanya mengadili, sukanya menghakimi, sukanya melihat kesalahan, sukanya seperti itu. Dengan hukum Taurat. Dan hukum Taurat membenarkan itu. Makanya mereka melakukan itu. Tetapi mereka nggak tahu kalau Yesus datang, menggenapkan, meniadakan. Kita tutup dengan satu ayat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15 maksud saya. 15. Saya baca untuk kita semua. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Jadi dia sudah membatalkan semua hukum Taurat ya dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya ya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dia sudah membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuan serta peraturan dengan hukum yang baru, yaitu hukum Kristus yang disempurnakan dalam dua hukum yang kita kenal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Dan di dalam Ibrani dikatakan hukum itu ditaruh di dalam akal budi dan di dalam hati kita. Jadi bukan lagi di luar dengan ketetapan peraturan, tetapi ditaruh di dalam. Hukum mengasihi Tuhan, Allah dengan segenap hati jiwa, dan mengasihi sama itu ada di dalam hati kita. Makanya tidak heran kalau kita punya kehidupan berbeda. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, orang Kristen yang membedakan adalah tak kala kita dicemooh, tak kala kita dianiaya, tak kala kita di apapun, kita sering membalasnya dengan kasih. Karena itu ajaran baru, ajaran dari Kristus. Kalau Taurat tidak ada. Ya, tapi ajaran Kristus adalah mengasihi sesama, musuh pun kita mengasihinya. Karena apa? Itu ajaran Tuhan. Ya, ajaran perjanjian baru, ajaran daripada Injil Kristus. Maka kita mendoakan musuh kita. Ya, saudara kasih dalam Kristus. Jadi kalau kita mencari Kristus, hanya cari-cari materi-materi itu banyak di perjanjian lama. Di dalam Torah itu banyak janji-janji seperti itu. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan hanya katakan, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang penting yang pertama adalah cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Kebenaran siapa? Yaitu Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah kebenarannya Yesus. Ya, pribadi Yesus sendiri. Cari sorga, cari Yesus. Bukan mencari hal lain. Karena Tuhan katakan, apa yang kamu perlukan Tuhan sudah tahu. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi Bapa di sorga itu sudah tahu apa yang kamu perlukan.
Ya, tapi cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini dalam sebuah perjanjian baru, perjanjian hukum baru, hukumnya Injil, hukumnya Tuhan. Dan sekarang kita mau hidup di Torah atau kita mau hidup dalam Injil? Karena kalau kita hidup di Injil, maka saudara kasih dalam Tuhan, kita harus melepaskan Torah. Karena Torah tidak bisa dijalankan. Ya, tidak bisa, peraturannya banyak sekali. Saya ini kalau baca peraturan, wih, banyak sekali. Mungkin Anda pernah baca, ya kalau rabi daripada orang Yahudi menulis ada 613 peraturan dari 10 hukum itu kemudian berkembang, yaitu peraturan-peraturan tentang ibadah, peraturan tentang makan, peraturan tentang mandi, peraturan tentang tidur, peraturan tentang binatang, peraturan tentang hari Sabat, peraturan macam-macam peraturan dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan teman saya bilang melebihi dari itu. Dan angkanya itu yang tadi saya sebut. Mengerikan kalau kita mengetahui angka ini. Karena berhubungan dengan angka yang ada dalam kitab Wahyu. Jadi saudara kasih dalam Kristus tidak bisa. Makanya Tuhan harus genapkan itu. Torah ini sudah digenapkan, tapi kemudian muncul. Karena ada pribadi yang tahu. Torah ini bisa punya kekuatan, punya kemampuan untuk menciptakan sebuah permusuhan, bisa menciptakan sebuah pembunuhan, bisa menciptakan melegalkan pernikahan lebih dari satu dan banyak lagi. Kalau saudara baca peraturan-peraturan, saya berharap mungkin saudara bisa baca itu peraturan-peraturannya, saudara tahu bagaimana rumitnya peraturan dalam Taurat, ketetapan peraturan dalam Tuhan itu cukup banyak. Jadi kalau saudara baca di situ, waduh, saya aja geleng-geleng kepala bagaimana mau lakukan ini. Peraturannya terlalu banyak dan sangat-sangat sulit. Ya, makanya sampai pada imam aja kalau dia berdosa mati, gitu. Nggak boleh dia masuk ruang kudus kalau dia berdosa mati. Itu peraturan. Jadi dia musuh diri. Jadi banyak peraturan-peraturan yang kalau saudara baca di situ. Sangat. Mereka tadi saya katakan mereka masuk ke suatu negeri, mereka harus membunuh semua orang. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Itulah Torah. Itu hukum. Tapi hukum ini tidak bisa membenarkan bangsa ini. Membenarkan umat Tuhan. Manusia tetap jatuh. Musa, kemudian Daud, kemudian Salomo, mereka tetap jatuh dalam dosa. Ya tetap tidak bisa. Jadi saudara dalam Tuhan ganti dengan hukum, itu hukum yang baru, hukum Kristus. Hukum inilah yang kemudian masuk kepada tema yang Bu Ayu katakan. Kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ini betul-betul orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudara kasih dalam Tuhan? Karena dia mati untuk kita. Saya tutup dengan satu ulasan. Teman saya menyampaikan sebuah ulasan tentang Barnabas. Tadi ingat cerita Barnabas ya. Barnabas itu adalah seorang yang dianggap penjahat oleh pemerintah Romawi. Karena dia menyerang, membunuh, dan dia ditangkap. Lalu pada waktu mau dia dibebaskan, waktu dihadapkan ke ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Yahudi, untuk siapa yang dibebaskan. Menurut orang Romawi dia penjahat, tapi menurut orang Farisi dia adalah pembela Taurat. Dia pembela ajaran. Dan pada waktu dia ditampilkan untuk siapa yang dipilih oleh Pilatus, ditampilkan, disuruh pilih, siapa yang kamu pilih? Yesus atau Barabas? Mereka bilang Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan. Saya dikirimin satu kisah daripada Barnabas. Ternyata Barnabas itu di akhir hidupnya juga disalib. Kenapa? Karena dia melihat sebuah peristiwa yang seharusnya dia disalib, tapi Yesusnya yang harus disalibkan. Itu yang membuat sebuah pemikiran yang terus berbicara di jiwa dan di hidupnya. Dari kisah ini saya melihat bahwa akhirnya dia disalib karena apa? Dia menerima ajaran Kristus Yesus. Karena dia merasa, aku loh yang mesti mati. Tapi Yesus. Kasih karunia itu seperti itu. Seharusnya Anda dan saya loh mesti mati di atas kayu salib.
Misalnya, ini seorang penjahat yang akan ditembak mati. Tiba-tiba saudara kasih dalam Kristus Yesus, presiden memberi garansi kepada dia. Dan dia tidak jadi ditembak. Itu saya percaya kamsianya, terima kasihnya, thank you-nya itu sudah luar biasa. Demikianlah kasih karunia Tuhan untuk kita. Harusnya kita mati. Karena hukum Taurat. Karena kita berdosa. Tidak bisa, kita harus mati. Tapi Tuhan menanggung dosa kita. Dan dia harus rela salib. Dan kita mendapat kasih karunia. Diselamatkan oleh Tuhan. Masa kita mesti merengek dengan hal-hal lain lagi? Masa kita mesti membandingkan Tuhan dengan perkara-perkara lahiriah lagi? Kalau nyawa saya diberikan untuk kita, seharusnya kita ini mati. Apalagi hal-hal yang lain. Renungkan kasih karunia ini. Dia cari yang berdosa. Dia datang pada yang berdosa. Karena dia tahu. Yang berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan. Yang berdosa tidak akan bisa hidup. Tapi dia sendiri datang kepada yang berdosa. Bukankah ini gambaran kita? Kita ini orang-orang berdosa. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa mati karena kita berdosa. Tetapi dia turun. Menjadi manusia. Meninggalkan kealahannya. Untuk menebus kita. Agar kita diselamatkan. Maka kita menghargai keselamatan ini yang Tuhan sudah berikan. Pertahankan keselamatan ini. Sampai akhir kehidupan kita. Hidup di dalam Injil Kristus. Jangan sampai kita dibawa lagi kepada Taurat. Karena Efesus tadi menjelaskan. Di dalam Matius pasal yang ke-5 juga menjelaskan bahwa Yesus datang menggenapkan hukum Taurat. Menggenapkan di sini tadi saya katakan bahwa dia menanggung semua peraturan ketetapan hukumnya. Dia menanggung semua. Dan dia meniadakan, menggantikan dengan hukum Kristus, hukum kasih. Hukum keselamatan. Hukum yang dia berikan ini, saya percaya kita miliki hari ini. Tidak seorang pun yang akan tinggalkan kasih Kristus yang sudah Tuhan berikan. Kasih ini terus dipegang teguh. Dan saya percaya kalau kita hidup dalam pertobatan, ada sukacita di sorga. Hidup pertobatan kita akan membawa kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan. Saya sudah katakan bukan buah pelayanan. Buah pelayanan boleh kita hebat di atas mimbar. Ribuan orang kita mungkin berkhotbah. Kita menjadi orang yang sangat diidolakan saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi apa artinya kalau kita tadi dalam pertobatan? Karena pertobatan itu menggaransi kita untuk masuk dalam pekerjaan, dalam kerajaan sorga. Bukan karena pelayanan yang luar biasa. Bukan tidak perlu. Tetapi harus dibarengi pelayanan luar biasa. Pertobatan juga harus lebih luar biasa. Itu yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Biar firman yang saya sampaikan boleh memberikan sebuah perenungan untuk kita. Untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Untuk mengasihi dia. Karena dia sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Nanti saya minta Pak Maudi masih ada di sini. Pak Maudi bisa berdoa. Pak Maudi dari Manado masih ada? Bisa buka kameranya? Atau bisa berdoa? Halo. Ya, Pak Maudi, minta tolong untuk bisa berdoa tutup dalam doa firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Engkau baik. Bersyukur malam ini kami sudah mendengar dan menerima firman Tuhan yang sungguh memberkati kami, menjelaskan betapa besar hidup kami, arti hidup kami di mata Tuhan, bahwa kami sebenarnya orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan sudah menebus kami, dan Tuhan sudah menggenapkan janji-Mu dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, Allah Roh Kudus meteraikan firman yang sudah kami terima, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi iman, percaya kami kepada Tuhan. Oh, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Amen. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur buat Tuhan Bapak Pendeta Joni Pakit yang sudah membawa firman. Engkau pakai terus
Ya, di dalam urapan dan kuasa Tuhan, hikmat Allah terus menyertai dalam setiap Amen. pelayanan. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.